Setelah bayi ini lahir nanti, Xiaoshu akan punya teman. Setelah bayi ini lahir, kau dan Wangsu masih... Aku tahu yang kau khawatirkan. Kita akan bicarakan hal ini dengan jelas hari ini. Meskipun dia tidak memanggilku ayah, aku akan perlakukan dia sebagai anak kandungku. Aku perlakukan sebagai anak kandung yang pertama. Kak, Shoko? ya? Sudah menemukan orang-orang itu? Siapa? Orang-orang yang membuat barang palsu itu? Ya. Ayah, perhiasan. Mereka bukan hanya membuat perhiasan, tapi juga pakaian. Lihat saja, barang sehari-hari, perhiasan. Mereka berani menghadapi kita. Nona Feng bilang, ada orang menjual pakaian sama dengan pakaian yang dijualnya di kios. Ternyata orang itu, orang yang menjual pemanas air palsu. Di mana mereka? Di Jalan Chiefeng. Paman Cintu, Ayo. tolong antar kami ke sana. Oh, baiklah. Kau bantu jaga kios ya. Tenang saja. Ayah, mereka mengajak ayah pergi bersamanya kan? Iya, mereka bilang begitu. Aku kesana dulu ya. Saudara Takao, kau sudah datang? Tidak apa-apa. Mereka itu keponakanku dan suaminya. Mereka ada di pihak kita. Mereka itu pebisnis besar. Bulayam, ini adalah saudara Takao yang aku bilang itu. Takao, kami sudah mencarimu cukup lama. Susah juga ya mencarimu. Kalian mencariku? Untuk apa? Apa yang kau bisa? Apa yang bisa kau kerjakan? Aku tidak bisa apa-apa. Paman, biar aku beritahu kau dengan sejelas-jelasnya ya. Bisnis sebesar 1 juta yuan. 1,5 juta Kami yuan. mencari orang yang bisa diandalkan. Pasti. Dia bisa diandalkan untuk bekerja. Dia tidak bisa membuat barang Aku apapun sudah kan. bilang kan, aku punya teman yang bisa diandalkan. Aku tidak percaya. Kamu sangat sibuk. Kakak. Iya. Tidak masalah. Jujur aku paham begini ya ceritanya. Kami sebelumnya sudah memesan sekumpulan barang, jumlahnya cukup banyak. Uangnya sudah kami bayar, tapi barangnya ditahan. Sekarang kami tidak bisa menjelaskan hal ini kepada saudara kami. Oh, Kau yang mengatakan kalau kau tidak bisa apa-apa. Aku tahu kau bisa melakukan banyak hal, tapi tidak apa-apa. Kita semua adalah teman. Aku cuma ingatkan belakangan ini sangat ketat. Jadi tolong kau berhati-hatilah dalam bertindak. Jaga dirimu baik-baik. kakak. Aku tahu barang yang kalian maksudkan. Itu barang yang disita oleh Zhu Yingqi kan? Ya,
Kami sedang mencari orang untuk membuat sekumpulan barang yang persis seperti barang aslinya. Kamu ngerti maksudku? Memangnya, apa yang kalian jual? Perhiasan, barang sehari-hari. Barang mana yang kau bisa? Coba tanya dia. Aku tanya padamu. Dia bisa membuat barang apa saja. Bisa buat barang apa saja. Aku profesional. Coba lihat. Kami bisa membuat semua barang yang populer di pasaran. Barang apa saja. Cukup satu kata, profesional. Beberapa hari yang lalu ada toko namanya Chinshu atau Yichu. Entahlah, alat pemanasnya sangat laku. Kami mencari barang murah. Cukup menghubungkan pipa, kami sudah menirunya. Keahlian yang bagus. Kelihatannya memang bagus. Tapi aku ingin tahu, apa benar kau bisa membuat barang-barang yang ingin kami jual? Apa kau pernah buat? Tidak, Kau bisa buat apa? gampang saja. Mau berapa banyak? 5.000 buah. Harus selesai 3 hari. Tidak sulit membuatnya, tapi waktunya mepet. Baiklah, akan kubuatkan. 3 yuan per buah. Aku akan bekerja lembur dan mengantarkan barangnya ke depan pintu dalam 3 hari. Tapi kalian harus membayar penuh dan semuanya 15.000 yuan. Kau antar barangnya ke rumah kami dalam 3 hari. Setelah itu, baru aku bayar 15.000 yuan. Kenapa? Bagaimana kalau produkmu itu tidak bagus? Atau kau tidak mengantarnya ke rumah kami? Bagaimana kami akan mencarimu? Lalu menurutmu bagaimana? Buatkan aku beberapa sampel untuk aku cek. Pertama, kami tidak bisa menunjukkan proses produksi. Kedua, kami akan pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Dasar nyonya tua yang berambut panjang. Tidak berpandangan jauh. Dasar nyonya tua. Berambut panjang dan tidak berpandangan jauh. Kau bicara apa? Apa kau tidak tahu? Menggunakan orang yang mencurigakan dan tidak mencurigai orang lain. Kata-kata hanya angin. Setelah melihatnya baru bisa dipercaya. Kita belum pernah bekerja sama dengannya, tapi pamanmu pernah. Aku punya pesanan 1,5 juta yuan untuknya. Memangnya kau kekurangan 15.000? Dia akan menghabiskan waktuku. Begini ya, Bung. Kau tidak akan bisa berbisnis dengan cara seperti itu. Kalau pernyataanmu seperti itu, mana mungkin bisa kerja sama? Takwa, bagaimana menurutmu? Kau bawa semua saudaramu masuk ke dalam mobilku. Aku yang mengemudi, kalian buat barangnya di belakang. Dengan begitu, pertama kita akan bisa melihat proses pembuatannya. Kedua, kita bergerak, jadi lebih aman daripada pindah ke tempat lain. Kalau kau berani masuk ke dalam mobil, uang ini bisa kau ambil sekarang juga. Kenapa kau tidak langsung mengemudi ke sana saja? Memberikan mereka waktu membuat. Kau itu jahat sekali. Kak, jangan uji kami seperti ini. Kak,
Apa yang kau lakukan? Waktunya belum tiba. Tidak apa-apa, ayo keluar. Biar aku periksa barang-barangnya. Halo? Apa kau bilang? Pelaku penipuan sudah tertangkap. Siapa yang menangkapnya? Chen Chianghe yang menangkapnya? Sungguh hebat orang itu. Keterampilan ini sungguh sempurna jika kita tidak mempertimbangkan bahan. Selain itu, orang-orang ini juga mengejutkan. Mereka berlari ke sana kemari. Bukan cuma barang ini, barang yang terkenal juga mereka buat. Mereka benar-benar orang ahli. Nggak apa pernah kau memikirkannya? Kita tidak kekurangan orang pintar seperti ini di Tiongkok. Kita punya banyak orang ahli dan jenius di kalangan masyarakat. Orang Jerman tidak tampak lebih pintar dari kita. Tapi mereka menjadi negara manufaktur besar. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah peraturan. Aku sudah banyak melihat di luar negeri selama beberapa tahun ini. Orang yang tidak ada peraturannya lebih pintar, tetapi akan lebih berbahaya. Orang yang tidak ada peraturan lebih pintar, lebih berbahaya. Hei, cepat sekali sudah pulang. Ibu bawakan ini untukmu, supaya bisa kau bagikan dengan teman. Kenapa sih kau diam saja? Hah? Ada apa sebenarnya? Wangsu, ibu sedang bicara denganmu. Kalau memang kau ada masalah atau ibu melakukan kesalahan padamu, harusnya kau bilang saja. Kau tega yang mendiamkan ibu seperti ini. Ibu sibuk menjaga toko, tapi sempat mengantar makanan untukmu. Itu artinya kau orang yang paling ibu sayangi. Terus kenapa kau bersikap seperti ini pada ibu? Hati-hati menyeberang jalannya. Kak. Kau sudah menungguku dari tadi di depan pintu? Iya, aku menunggumu selama 2 jam. Tidak seharusnya kau menghindariku. Aku dari perpustakaan untuk mencari informasi. Aku tidak menghindar. Aku perhatikan kau tidak kelihatan baik hari ini. Apa kau demam? Sakit? Mungkin karena belakangan ini aku begadang untuk menyelesaikan laporan. Hah? Dan aku dengar kau melakukan sesuatu yang menyenangkan orang-orang. Aku ikut senang denganmu. Kau memang hebat. Bisa membawa para penipu itu ke kantor industri dan perdagangan. Hanya kalian berdua yang mampu melakukannya. Tidak, aku belajar ini dari Yichu. Dia bahkan menjadi pedagang manusia di masa lalu, Kak. Kau datang tepat waktu. Ikutlah denganku. Ada yang kuberitahukan. Apa yang harus kulakukan dengan barang-barangku? Aku juga tidak tahu. Aku lebih cemas daripadamu. Begitu banyak barangku yang ada di sana. Apa yang harus kami lakukan? Semua uangku sudah habis, sudah tidak ada lagi. Walaupun hanya mengembalikan sepertiganya ke kita juga tidak Tidak apa-apa. boleh seperti ini terus. Tentang nasib barang-barang kami. Hei, Kak Chin Sui, kau lihat. Hei, ada apa ini kalian berkumpul di sini? Apa kalian tidak punya pekerjaan? Pergilah kalian. Kak Chin Sui, kapan barang-barang kami bisa dikembalikan? Bagaimana kami mengganti barang-barang kami? Iya, itu Ya, benar, semuanya ya. ditahan di sana. Apalagi semua. yang kalian pikirkan? Bilang saja dicuri. Atau kalau bagaimana memungkinkan, bilang saja terbakar. Bukan begitu yang terjadi. Iya. Barang-barang terletak di halaman pemerintah. Iya, Dan kami benar. semua sudah melihatnya. Jadi kalian bisa membawanya pulang, Atau kalian mau mencurinya diam-diam?
Kalian juga tidak berani kan? Paman Cinsue, kami ingin tahu berapa hari lagi waktu kami untuk berjualan supaya barang-barang kami bisa ditebus. Iya, benar. berapa hari lagi? Kami maksud. Tolong bantu kami mohon. Bantu kami. Kalau begitu silakan berceloteh. Silakan. Sementara orang lain sibuk, dengan begini kalian bisa menghasilkan uang. Sekarang bagaimana? Ayo jawab. Kau bekerja untuk siapa? Kapan saja. Bos sibuk sementara karyawannya menganggur. Hah? Ayo kerja. Udah, ayo kita pergi. Hah? Kak Yucu, biar aku saja. Tidak apa-apa. Sudah, tidak apa-apa. Kalau tidak, nanti ayahku ceramah lagi. Kakak istirahat saja. Jaga janin kakak. Serahkan pekerjaan toko padaku, ya? Bisa tidak? Tidak masalah. Yichu bertemu dengan seorang dokter palsu dan klinik palsu dan masih meminum obat palsu. Jangan bilang-bilang pada orang lain. Ini memalukan, Kak. Memang benar katamu tadi. Kau mengatakan bahwa semakin pintar orang semakin berbahaya. Itu memang benar. Kuncinya adalah bagaimana caranya membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Sebenarnya beberapa hari ini aku sangat tersentuh. Paman Cinsue berinisiatif untuk membantu. Dan warga kampung serta pemilik kios mengambil inisiatif untuk bekerja sama dalam usaha pembersihan pasar. Aku dengar kau pergi mencari kepala stasiun itu lagi. Apa aku memberi masalah padamu, Kak? Bukan begitu maksudku. Aku sungguh tidak mengerti, Kak. Kenapa orang yang tidak bekerja tidak punya masalah, sementara orang yang bekerja diinvestigasi setiap hari? Makanya aku bilang padamu, aku tidak mengerti. Sebenarnya, dari awal aku sudah diinvestigasi oleh pihak yang berwenang. Mereka tidak menemukan masalah pada diriku. Apa alasannya? Aku sedang mengerjakan tugas-tugasku yang sangat berarti. Hanya saja waktunya terlalu mepet, jadi aku berpikir sebaiknya aku melakukannya tanpa tugas resmi. Tenang saja, jika sudah ada hasil, pasti akan kutunjukkan padamu. Baiklah. Aku agak stres belakangan ini. Waktu itu memang salahku karena mengamuk padamu. Jangan bicara begitu, Kak. Aku rasa apa yang kau katakan adalah benar. Aku sudah menerima hukumanku. Iya, aku tidak jujur. Jadi orang-orang tidak bayar hutang padaku. Aku tidak jujur. Banyak orang yang berkumpul di depan rumahku menagih hutang. Itu membuatku depresi. Kalau aku tidak jujur, aku tidak akan bisa mempertahankan anakku. Itu mengerikan sekali, kan? Aku juga sudah bicara dengan Yichu waktu itu. Kami sudah sepakat untuk tetap berpegang teguh pada pendirian kami. Tidak peduli yang dilakukan orang. Lihatlah betapa indahnya tempat ini. Aku percaya tidak ada yang bisa menghentikan kedatangan kehidupan baru. Apa kau percaya kalau di masa depan tempat ini akan menjadi tempat yang akan terjadi banyak keajaiban? Kau dan anakmu akan bisa melihatnya. Kau masih ingat saat pertama kita bertemu? Mana bisa aku melupakannya? Hari itu kita bahkan bicara begitu banyak, ya kan? Aku mendengar banyak hal baru yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Lihatlah, kau bilang padaku, di luar Yiwu ada Tiongkok. Di luar Tiongkok ada Samudra Pasifik. Dan bahkan aku tidak tahu di mana Samudra Pasifik. Kemudian kau memberitahuku, bulu ayam, terbanglah ke langit. Dan terbang melintasi Samudra Pasifik. Lalu aku berpikir, dunia luar seperti apa ya? Tiba-tiba kau bukakan jendela untukku. Aku beritahu kau ya, Kak. Waktu itu aku masih sangat muda dan penuh tenaga. Aku juga masih ingat satu hal. Setiap kali tiba di satu perhentian, aku harus cepat-cepat lari dan kemudian aku sembunyi. Karena kau punya tiket, sementara aku tidak punya. Apa maksud tiket ini? Oh, ya ampun, kau masih menyimpannya? Aku akan memberikannya padamu. Kau punya tiket sekarang. Kereta api yang kau naiki tidak boleh berhenti. Harus berjalan terus. Semakin jauh semakin baik. Lihat, Kak, seperti yang aku bilang,
Setiap kali aku bertemu denganmu, aku selalu memiliki semangat yang sangat tinggi, Kak. Manusia harus hidup dengan semangat tinggi. Sudah punya tiket. Cheng Jianghe sudah punya tiket. Sudah punya tiket. Baiklah, ibu tidak akan memberikan makanan lagi. Kau ambil sendiri ya. Kau kenapa? Kok semua orang di sini jadi bisu begini? Aku pergi ngobrol dengan kakakku. Kami ngobrol cukup banyak. Iya. Tapi setelah aku pulang ke rumah dan kemudian aku memikirkannya, aku merasa tidak nyaman. Apa yang membuatmu tidak nyaman? Dia memberikan ini. Ini kan cuma tiket kereta api. Itu tiket waktu kami bertemu pertama kali 10 tahun yang lalu. Sudah, makan dulu. Iya, bagaimana ini? Balik kapan? Iya. Mungkin saja rapat percuma kalau begini terus. Tidak ada jalan keluarnya. Buat apa kita di sini? Terus. Iya, barang-barang kita tertahan. Kita sudah tidak punya uang lagi. Bangkrut. Harus tidak seperti ini. Percuma kita di sini. Ini benar-benar tidak adil. Ini bahaya. Tidak ada bicaranya. Kejam, sudah diam. Hari ini aku mengumpulkan teman-teman di sini dengan harapan untuk mendapatkan sebuah solusi. Tidak bisa terus begini lagi. Bisnis tidak bisa makmur tanpa kepercayaan. Yiwu bisa mencapai prestasi sekarang ini karena mengandalkan semua bantuan dan juga dukungan kalian. Jika pedagang di mall tidak bisa mendapatkan uang mereka kembali, mereka tidak bisa menyediakan barang yang lebih baik untuk kalian. Kepala Briochu, kau tidak boleh memihak saat bicara. Kalian semua adalah orang Yiwu, tentu saja bicara lain, benar tidak? Iya, betul. Ya. Benar itu, benar. Iya, enak saja. Aku telah mengundurkan diri sekarang. Dan sekarang aku sama seperti kalian. Aku hanya seorang anggota. Dulu barang-barang yang kami dapatkan semuanya palsu. Ketika orang-orang mendengar barang dari Yiwu, mereka tidak mau. Kami bahkan tidak bisa mendapatkan uang kami kembali. Bos komoditi, biar aku beritahu, bersikaplah sesuai hati nurani. Berapa kira-kira uang yang kalian dapatkan di Yiwu selama ini? Tapi begitu ada krisis, kalian lari semua, benar kan? Itu keterlaluan. Jianghe, kau tidak bisa bicara Bos, seperti dengar dulu, ini. Bos. Untuk barang masalah, kalian menunggak pembayaran barang. Untuk barang yang tidak ada masalah, kalian juga menunggaknya. Hah? Masih punya banyak alasan. Iya. Jangan banyak alasan. Jangan mempermainkan kami. Jangan sampai kami perlu makan. Para pedagang yang aku kumpulkan hari ini pasti tidak ada masalah. Jumlah uang yang harus dibayarkan tidak boleh ditunggak lagi. Jika tidak, pedagang akan lari dan sumber kalian akan hilang. Negosiasi multi pihak seperti hari ini setiap hari harus dilanjutkan. Hari ini baru permulaan. Harus dilakukan sampai masalah terselesaikan. Kepala biro. Kepala biro. Kak, kepala biro. Kepala biro. Kepala biro. Kepala biro. Kepala biro. Mungkin serangan jantung. Sudah, jangan nangis.
Kanker lambung. Stadium akhir. Mungkin waktunya kurang dari setengah tahun lagi. Bagaimana dengan Yen Yen? Ibu angkat, Ya, ada apa dengan ayahku? Ayah! Yen Yen, tunggu. Jangan masuk, nak. Ayah! Ada apa dengan ayah? Ayah! Ayah! Jangan nangis, sayang. Ayah! Ada apa dengan ayah? Ayah! Kasian sekali dia ya. Iya, kasihan sekali. Kenapa jadi begitu ya? Ijo, bagaimana keadaan kepala biru? Dia sudah tahu kabarnya. Dia sakit. Kami sudah mengikuti Kepala Biru selama bertahun-tahun ini. Iya. Kepala Biro itu orang yang baik. Mengapa dia bisa menderita penyakit seperti itu? Itu karena dia menahan barang kami. Heh, kau ini bicara Sembarangan apa? saja dia bicara. Siapa yang bicara seperti itu? Enak saja bicaranya. Berhenti! Sembarangan saja bicara. Kau masih muda tapi omonganmu sangat kasar. Kak Ciu sakit karena dia membantu kita untuk menagih hutang. Apa kau tidak tahu soal itu? Atau kau tidak punya hati nurani? Hah? Aku hanya tahu satu hal. Jika dia tidak menahan barang kami, setidaknya kami bisa punya uang sekarang. Berani sekali kau bicara seperti itu. Malu melahirkan anak sepertimu. Apa tidak bisa kau jaga mulutmu itu, ha? Minta maaf sana. Cepat. Ibu, Diam di situ. Sewaktu pasar ini baru saja dimulai, kau itu masih kecil. Belum tahu apapun. Belum tahu kepahitan. Belum tahu maknanya kehidupan. Itu bukan salahmu. Tapi ke depannya, tidak peduli apa kau kaya, atau beruntung, atau bernasib buruk, kau pasti akan menyesali kata-katamu. Itu pasti. Pergilah. Bukankah orang-orang bilang orang-orang yang baik akan mendapatkan balasan yang baik? Banyak orang mengingat kebaikannya. Seseorang mengatakan sesuatu yang tidak pantas hari ini. Tapi Paman Chin Sui memberinya pelajaran. Selalu begini. Orang yang bekerja kena marah. Aku selalu bilang padamu. Kakakku sebenarnya juga tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Aku yakin dia pasti mengerti. Dia sama sekali tidak peduli. Aku sudah menghubungi ibunya Yen Yen. Dia mungkin
akan pulang ke Tiongkok beberapa hari kemudian. Aku harus merepotkan kalian untuk menjaga Yen-Yen. Dengan senang hati. Tidak masalah untuk menjaganya. Tapi aku kan sibuk. Jadi aku tidak punya waktu untuk menjaga anakmu setiap hari. Tapi akan aku usahakan. Aku doakan semoga kau cepat sembuh. Oh ya, masalah usus kenapa begitu serius? Ini kan penyakit anak kecil. Begitu kambuh langsung menyakitkan dan kau harus dibawa ke rumah sakit untuk penyembuhan. Lihatlah, kau menderita sekarang. Tapi cepat sembuh ya. Bagaimana menagih hutang kepada para pedagang? Sudah berapa banyak yang dapat ditagih dan dikembalikan? Aku tidak tahu, kita bicarakan yang lain saja ya. Aku tahu kalian menghadapi masa yang sulit. Sabarlah. Jangan ambilkan sesuatu dari tasku. Aku sudah menyusun laporan tentang pembagian pasar menurut jenis industri. Ini semua adalah hasil penelitianku di luar negeri. Bantu aku memeriksanya. Aku sudah bilang padamu kan, kalau aku sangat sibuk, aku akan baca di rumah. Jangan pikirkan hal ini lagi sekarang. Hal ini sangat penting, Cheng He. Duduklah dan dengarkan aku. Ini tentang masa depan Yiwo. Kami selalu ingin mengembangkan model terbaik untuk perdagangan komoditas. Pembagian pasar menurut jenis industri, yaitu mengumpulkan toko yang menjual jenis produk komoditas yang sama untuk memfasilitasi pemilihan produk bagi pelanggan, lebih bermanfaat bagi pedagang untuk berkomunikasi dan mengisi stok mereka. Jika terus berjalan seperti ini, maka kompetisi yang sehat akan terbentuk. Bagaimana bisa ada ruang untuk barang palsu dan pecatut? Kau harus mengerti, ini berarti perintah aku mendelegasikan kekuasaan. Dan untuk kedepannya, pasar harus menyesuaikan dirinya sendiri di masa depan. Baiklah. Aku tidak akan melihat itu terjadi. Tapi kau harus melihatnya untukku. Sebelum aku meninggal, aku masih ingin melakukan satu hal yang akan dimarahi orang-orang. Kau harus membantuku. Baiklah. Tidak masalah. Semua orang sudah datang ke sini. Kami semua adalah teman-teman lama. Hari ini aku meminta api ini dari pemimpin. Walau bagaimanapun, harus aku sendiri yang membakarnya. Aku sudah menyita barang-barang kalian. Aku tahu
beberapa dari kalian sangat membenciku, menyalahkanku. Semuanya adalah hasil kerja keras kalian. Tidak tega dibakar begitu saja. Beberapa orang bilang padaku, kerugian yang dialami mereka sangat besar. Juga ada yang lainnya memohon padaku untuk membakar sedikit saja. Aku katakan tidak bisa. Jika dengan api hari ini bisa membuat Yiwu menjual barang asli, Yiwu yang berprestasi baik sangat pantas untuk membakar barang-barang ini. Demi masa depan Yiwu, aku minta maaf pada kalian semua. Aku harus melakukannya. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Selamat siang Ibu Guru, ini adalah rekan kerja ayah Ciu Yen. Dia datang untuk mencari Ciu Yen. Xiuyan, Ayo minumlah. Ayolah minum sedikit. Dan aku akan sisakan setengah botol untukmu. Aku harap kau baik-baik saja. Aku akan awasi Yiwu.
Dia masih demam. Masih rendah? Justru itu yang bahaya. Tadi pagi sudah kubawa ke rumah sakit. Dokter bilang dia baik-baik saja. Kenapa bisa demam kalau tidak apa-apa? Dia seperti ini selama seminggu. Bagaimana kalau ada penyakit? Kau tidak bawa dia ke rumah sakit lain? Iya, baiklah. Nanti aku bawa lagi, jangan khawatir. Lagi pula dokter sudah bilang pada aku kenapa dia demam.